Nah, setelah lulus itu saya ngelamar akhwat dalam keadaan belum kerja. Ini seru ini. Iya, jadi istri saya sekarang itu saya lamar dalam keadaan saya belum kerja. Masya Allah. Jadi apapun profesi kamu gitu, nggak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Masya Allah. Jadi kalau ketua OSIS itu beasiswa. The privilege. Iya. The privilege. Bismillah. Kenal lebih dekat bersama Ustadz. Masya Allah, di episode pertama ini dengan Ustadz Abdurrahman Zahir. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini udah kesekian kali Anda ketemu sama Ustadz dan alhamdulillah bisa dipertemukan lagi di podcastnya Kolbi nih ya. Teman-teman Kolbi nih, kita sekarang mau kenalan lebih dekat sama Ustadz. Masya Allah. Ini podcastnya buat kenalan Ustadz. Iya. Kayak belum pernah kayaknya ada podcast atau misalnya talk show yang ngobrol langsung sama Ustadz untuk lebih kenal lebih dekat lagi. Masya Allah. Insya Allah. Ustadz, gimana kabar sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Antum gimana sehat? Alhamdulillah sehat, Masya Allah. Kapan kita kajian bareng lagi Ustadz? Insya Allah ya. Masya Allah. Oke teman-teman, di pertanyaan pertama ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang masa kecil Ustadz. Masya Allah. Ini kan kalau teman-teman tuh bisa bertanya, ketemu sama Ustadz tuh pasti Masya Allah kita segen nih Masya Allah. Tapi kan kita juga pengen tahu Ustadz tuh masa kecilnya kayak gimana sih? Apakah dulu benar-benar pengen jadi Ustadz atau enggak? Nah Masya Allah nih, kan sedikit kulik-kulik Ustadz ya Masya Allah. Iya. Sekarang berarti lahir di mana Ustadz? Jadi emang sebetulnya saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, tinggal di Jakarta. Hanya saja 2 tahun terakhir dari 2021 sampai 2023 di Kalimantan. Jadi imam masjid di sana, kemudian isi kajian di sana. Setelah itu pulang ke Jakarta lagi. Singkat cerita emang orang Jakarta sebetulnya, tapi ayah Palembang, ibu orang Sunda. Jadi palsu, Palembang Sunda. Palsu, Masya Allah. SD, SMP, SMA itu apakah memang sekolah Islam atau sekolah negeri atau gimana Ustaz? Iya, dulu sekolah negeri dominan ya, SD sekolah negeri, SMP sekolah negeri, baru SMA-nya pesantren gitu. Pesantren kita dahulu memang sebetulnya nggak ada pesantren gitu. Awal-awalnya tuh nggak mau pesantren gitu. Cuman emang dari kecil itu selalu dinasihati terngiang-ngiang gitu. Kamu nanti udah besar pesantren, udah besar pesantren, udah besar pesantren. Sama ayah rahimahullah udah wafat beliau ketika saya umur 10 tahun. Sebelum itu saya di-ngiang-ngiangin terus, kamu nanti pesantren, kamu nanti jadi ulama gitu. Cuman emang saya nggak pernah ada intention untuk jadi ulama atau apa-apa gitu. Nggak ada apa ustadz lagi nggak ada. Intinya mengalir begitu saja, Allah takdirkan. Kemudian tiba-tiba pas lulus SMP, nggak tahu ada terbetik niat pengen pesantren gitu. Lalu orang tua nggak nyuruh, keluarga nggak nyuruh. Tapi yang saya ingat pesan ayah saya itu, rahimahullah, beliau menyampaikan, kamu nanti pesantren. Padahal ayah saya udah nggak ada. Jadi pesan itu yang masih teringat itu. Jadi saya nggak ingat saya dibeliin mainan apa, saya diajak jalan kemana. Yang saya ingat, saya dulu disuruh pesantren. Itu yang saya ingat. Berarti hanya ucapan ayah. Iya. Maksudnya nggak ada trigger apakah mungkin pernah dengerin kajian Ustadz siapa atau syekh siapa, nggak ada? Masya Allah. Tapi sebelum jadi Ustadz ini, pernah ada kepikiran nggak? Anak pengen cita-citanya tentang ini sebenarnya. Jadi sebetulnya kalau dari kecil ya, di flashback lagi ya, Ana cenderung anak yang nggak terlalu berprestasi di sekolah SD itu, karena dulu sangat bandel kalau dalam kutip ya, main layangan, kemudian ya hal-hal yang dilakukan anak SD pada umumnya gitu. Kemudian baru pas SMP di situ mulai giat belajar justru. Jadi alhamdulillahnya pas SMP itu kalau orang kebanyakan mungkin banyak nyoba-nyoba itu pas SMP gitu kan biasanya. Mencari jati diri. Betul. Tapi alhamdulillahnya pas SMP itu Allah mudahkan untuk bertemu dengan lingkungan yang baik-baik gitu dan dipercaya oleh guru-guru sehingga ketika SMP itu anak banyak ikut olimpiade matematika, olimpiade fisika, olimpiade kimia. Gitu. Jadi justru dipercaya sama guru itu karena mungkin gini ya, karena kalau ada kepercayaan dari orang kita jadi merasa terbebani dengan kepercayaan terus dan jadi akhirnya jaga image. Akhirnya kita nggak keluar dari lingkup itu, gitu. Berbeda dengan orang yang mungkin yang kurang attention, akhirnya nggak ada amanah untuk demikian, akhirnya mencoba hal yang lain. Jadi selama SMP itu justru anak punya niat, anak pengen jadi ahli IT. Masya Allah. Itu kuliah saya, Ustaz. Tapi saya nggak lanjutin. Ya, karena suka matematika, hitung-hitungan gitu kan. Alhamdulillah Allah izinkan juga. Dulu nilai UN tertinggi ada se-Jakarta Utara. Masya Allah. Terus pas di situ udah niat, ini sementara masuk UI hukum atau ngambil di ITB ngambil teknik elektro atau segala macam. Memang ngambil umum lah, nggak ada kepikiran. Tiba-tiba karena namanya besar gitu kan waktu itu. Nah, guru-guru tuh nyaranin untuk masuk sekolah favorit gitu.
ini udah sediain nih, nanti kamu tinggal masuk aja, kamu udah lolos banget gini, nggak akan susah gitu. Tapi saya tiba-tiba berpikiran gitu, saya mau pesantren gitu. Oke. kayak nggak tahu ya, Allah alam, Allah kayak ngegerakin hati aja, tiba-tiba mau pesantren. Akhirnya saya minta ke ibu saya, mah mau pesantren ya. Akhirnya ibu saya nyariin ke teman-temannya. Singkat cerita, uangnya nggak cukup. Masya Allah. Uang nggak cukup karena ibu saya single parent kan, dan nggak ada pekerjaan tetap, dan dari dulu pun ibu saya nggak kerja gitu. Jadi cuman serabutan aja, apa yang bisa dijual gitu. Kadang-kadang jualan soto di pinggir jalan, kadang jualan cendol. Ya udah singkat cerita, akhirnya ibu saya pinjem lah ke saudara-saudara itu. Kekumpul buat masuk pesantren cukup sekitar 5 juta kalau nggak salah biaya masuknya itu. Murah sekali, alhamdulillah. Nah setelah itu biaya bulanannya ibu saya nggak tahu gimana caranya dapetinnya ya, saya sebenarnya ya. Jadi mudah-mudah saja pesantren, paling bulannya kan lumayan. Kalau sekolah negeri kan gratis ya kan, ada pakai dana bos. Tapi waktu itu gratis, kita bayar sekitar 600.000 per bulan. Ya mungkin itu cukup gede, besar untuk keluarga saya waktu itu. Allah mudahkan sampai lulus, sampai saya di sana, alhamdulillah Allah izinkan untuk bisa dapat beasiswa dari pesantren tersebut. Karena waktu itu saya jadi ketua OSIS. Oh, Masya Allah. Iya. Jadi kalau ketua OSIS itu beasiswa. The privilege. Iya. Saya dulunya nggak dikabarin, tiba-tiba pas diberi ketua OSIS, tiba-tiba langsung kamu nanti dapat potongan gitu. Jadi sehingga nggak terlalu mahal akhirnya kan. Dan setelah itu itu pas lulus pesantren pun nggak kepikiran, wah ini pengen jadi ustadz nih, pengen ini. Enggak. Cuman karena akhirnya kan di pesantren itu belajar umumnya berkurang. Oke. Ya. Jadi kita justru lebih dominan diniyahnya kan. Iya. Akhirnya ngafal Quran, ngafal hadis, kemudian kita belajar ilmu diniyah, nahwu sorof dan seterusnya. Malah justru jadi nggak ada minat lagi untuk lanjutin di bidang umum karena tadi background-nya udah luntur. Iya. Iya. Sedangkan orang-orang udah belajar untuk SBMPTN, udah belajar untuk mereka bagus-bagus nilai di rapot untuk nilai umumnya kan. Apalagi mudah kalau dari sekolah umum biasanya masuk ke perguruan tinggi negeri itu mudah. Sedangkan background susah, waduh makin susah. Akhirnya ya udahlah yang gimana jalan Allah aja. Akhirnya singkat cerita, saya waktu itu daftar ke Mesir, saya daftar ke Turki. Dulu Lipia itu di pondok saya tidak begitu menjadi primadona lah. Karena beda mindset dulu pondoknya. Kemudian setelah itu di Mesir itu lolos, tapi itu biaya hidupnya sendiri. Jadi kuliah di sana emang gratis, tapi biaya hidup tiket pesawat itu sendiri. Sehingga saya nggak ambil ke sana karena orang tua nggak punya uang untuk di sana. Meskipun kalau dipikir-pikir itu cuma 14 juta doang. 14 juta. Mungkin kalau sekarang bisa gitu. Memang kalau dulu subhanallah nggak bisa. Dan padahal uang bulanan itu 1 juta cukup per bulan. Biaya per bulan makan, kos, wifi, internet 1 juta cukup. Dalam hitungan rupiah? Iya, 1 juta rupiah. Masya Allah. Itu pada saat itu ya, itu sudah cukup. Tapi karena emang tidak ada, akhirnya yang Turki juga nggak lolos, alhamdulillahnya nggak lolos gitu kan. Mungkin kalau lolos mungkin udah jadi beda. Itu saya nggak sampai sekarang ini. Kemudian tiba-tiba ada salah satu ustadz saya di pondok gitu, kamu kenapa nggak daftar Lipia aja gitu. Akhirnya saya daftar Lipia di injury time. Di mana pada saat itu teman-teman saya nggak ada yang daftar, saya sendirian daftar. Dan pendaftaran kisem-kisem lain dari fakultas lain udah tutup, kayak fakultas syariah, fakultas lugu itu udah tutup. Yang ada fakultas ekonomi syariah. Saya daftar di situ, alhamdulillah diterima, lolos. Dan di situ barulah betul-betul belajar begitu. Karena dulu di pondok yang saya rasakan justru saya lebih banyak kegiatan. Meskipun yang belajar fikih, nahwu sorof segala macam hal basic gitu ya. Tapi karena di pondok itu belum tafakuh seperti di kampus gitu ya. Karena kan bertemunya dengan orang yang berbahasa Arab tapi orang Indonesia. Berbeda dengan di Lipia yang orang berbahasa Arab dari Arab gitu kan. Jadi beda feel-nya dan beda pendalaman materinya juga. Setelah itu baru pas di Lipia lah belajar lebih dalam lagi, bertemu masyayikh dan bertemu teman-teman yang sefrekuensi gitu. Masya Allah. Berarti dikarenakan cuma ada satu fakultas yang kebuka saat itu untuk ekonomi syariah. Betul. Jadi masuk ke sana. Betul. Masya Allah. Jadi niatnya waktu itu bahkan udah mau gap year. Jadi setahun itu saya nggak kuliah, entah itu bimbel atau dulu saya udah sempat ikut IELTS preparation di salah satu kursus gitu, udah ikut itu dan saya berencana lagi tahun depannya lagi mau lanjut ke Turki atau lanjut lagi daftar di Mesir gitu. Tapi qadarullah Allah mudahkan akhirnya masuk ke Lipia dan kegiatan-kegiatan Lipia alhamdulillah berjalan lancar atas izin Allah ya. Ya seperti mengalir gitu. Kadang-kadang yang nggak kita ekspektasikan dan nggak kita planning kan terkadang mengalir begitu indah gitu kadang-kadang. Masya Allah. Ustaz, jadi kondisi sekarang ini kan antum berarti kan masuk ke
pesantren, kemudian habis itu masuk ke Lipia berarti kan. Betul. Nah, setelah itu kan kepikirannya tadi nggak kepikiran mau jadi ustadz. Nah, sebenarnya kalau misalnya mau dibilang orang-orang yang masuk pesantren, masuk ke Lipia dan lain sebagainya, ketika mereka keluar itu, ini mungkin awamnya orang-orang saat itu mau jadi apa sih ntar? Mereka tuh pengen apa sih? Pengen ntar apakah bisa jadi mungkin kalau misalnya Anda sekarang Anda kan jadi entrepreneur kondisinya, atau misalnya teman-teman lain yang mungkin kerja di kantor dan lain sebagainya, itu sebenarnya terbuka peluang itu nggak sih dengan sepengetahuan Antum? Ini kalau Anda pribadi ya, pada saat Anda masuk pesantren itu nggak ada intention sama sekali nanti kerjanya jadi apa, kemudian makannya gimana, nggak ada intensi sama sekali. Cuman yang di pola pikir Ana waktu itu, pada saat itu Ana pengen menjalani nasihat orang tua. Karena Ana yakin nasihat orang tua itu sumber segala kesuksesan, itu aja sih. Jadi orang tua pengen apa, udah Ana ikutin. Gitu. Selama tidak bertentangan dengan syariat gitu. Hatta sekarang ibu saya manggil untuk saya pijitin dia, saya pulang sekarang nggak lanjutin podcast ini. Masya Allah. Jadi apapun yang orang tua inginkan, yang saya berusaha untuk menjalankannya waktu bahasa itu. Nggak terpikir mau jadi apa, ntar jadi ustadz, kemudian pendapatannya gimana, makannya gimana, nggak terpikir hal semacam itu. Jadi emang berjalan begitu saja gitu ya. Dan orang tua saya juga berpesan dari dulu, kamu nggak pernah takut sama rezeki gitu. Jadi apapun profesi kamu gitu, rezeki ada yang ngatur. Ya, semua orang memang tidak punya gaji. Nggak semua orang punya gaji, tapi semua orang punya rezeki. Masya Allah. Jadi pada saat itu ya mungkin ada beberapa orang teman-teman saya yang memang macam-macam ya. Intensi mereka masuk pesantren itu ada yang karena disuruh orang tua, atau karena nggak lolos sekolah negeri, atau kalau udah bandel banget gitu kan, udah bandel banget, macam-macam niat-niat mereka. Dan yang saya lihat gitu ya dengan mata kepala saya sendiri gitu, biasanya yang betul-betul Allah mudahkan kehidupannya benar-benar pesantren bisa belajar serius adalah yang datang dari niat ikhlas karena Allah. Bukan karena paksaan, bukan karena atau apapun gitu ya. Tapi ikhlas karena Allah itu yang memudahkan segalanya. Oke, Ustaz, mungkin sedikit flashback, Ustaz. Mungkin di ekonomi syariah itu mata kuliahnya apa aja? Terus yang jadi favoritnya apa, Ustaz? Iya, kalau dulu jadi semester 1 sampai 4 itu kita belajar tentang diniyah ya. Kita belajar usul fiqh, qawaidul fiqhiyah, kita belajar sirah, kita belajar akidah, tauhid. Kemudian kita belajar etik dalam profesionalisme tentang sesuai dengan Islam. Setelah itu di semester 4 sampai 8 kita belajar bisnis, kita belajar principle of investment, kemudian kita belajar juga bahkan kita belajar hal-hal yang mengenai project based yang mengenai manajemen project gitu ya. Hal macam itu. Mungkin kalau yang saya pribadi dulu sukai mungkin agak sedikit beda dengan teman-teman ya. Ini kan pelajaran ekonomi, yang dominannya adalah ekonomi gitu. Dulu saya nggak begitu serius belajar di pelajaran ekonominya. Justru saya malah serius belajar syariahnya. Gitu. Karena menurut saya kalau ekonomi bisa dibaca gitu, bisa dibaca sendiri. Tapi kalau syariah kan harus dengan guru gitu kan. Makanya waktu itu pas saya di kuliah di Lipia, saya justru lebih fokus untuk ikut halakoh-halakoh di Lipianya. Jadi pada maghrib itu biasanya ada halakoh, syayikh. Nah, saya ikut di sana, kemudian juga perpusat kan termasuk perpustakaan yang lengkap di Lipia. Jadi setelah pulang kuliah saya bisa ke perpus dan di sana mutolaah gitu. Kemudian saya ikut kegiatan-kegiatan daurah-daurah yang disedangkan oleh masyayikh dan para asatidzah. Mungkin kegiatan seperti itu. Tapi kalau ditanya pelajaran favorit ketika di Lipia gitu ya. Mungkin kalau saya katakan mungkin ini ya, usul fiqh mungkin ya. Usul fiqh. Oh, Masya Allah. Terus, jadi ketika Antum sudah lulus kuliah nih, nah apakah Antum langsung kerja atau Antum punya bisnis? Karena kan mungkin apa nih Ustaz ya? Nih awamnya Ana, mungkin juga membantu dari teman-teman luar sana. Emang kalau Ustaz tuh bukannya profesi ya? Nah, Ustaz tuh kan bukan profesi nih kan. Emang Ustaz perlu kerja lagi? Emang ada kerjaan apa sih seperti itu? Jadi mungkin pengen tahu nih Ustaz. Jadi setelah lulus kuliah tuh apakah langsung kerja atau bikin bisnis atau gimana Ustaz? Iya, jadi kesibukan Antum lah setelah selain Ustadz kasar. Iya. Dulu saya pas kuliah itu kategorinya kupu-kupu mungkin ya. Kuliah pulang. Jadi nggak ngelakuin bisnis, nggak ngajar di sekolah-sekolah atau ngajar privat, nggak ikut organisasi. Betul-betul kuliah pulang belajar syariah lagi, belajar apa yang bisa saya pelajari gitu. Nah, setelah lulus itu saya ngelamar akhwat dalam keadaan belum kerja. Ini seru ini. Iya, jadi istri saya sekarang itu saya lamar dalam keadaan saya belum kerja. Masya Allah. Sampai orang tuanya kakaknya dulu tuh nanya kerja apa?
saya belum kerja dulu. Habis itu ya tentu saya habis itu nyari kerja, tapi belum dapat emang gitu. Tapi saya udah tekadkan Allah mudahkan gitu, karena saya yakin gitu, yakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau mereka fakir maka Allah kayakan mereka gitu. Masya Allah. Itu berawal dari keyakinan hal semacam itu. Kemudian akhirnya 1 minggu setelah saya melamar istri saya, kemudian akhirnya saya dapat pekerjaan menjadi imam masjid di Kalimantan. Oh, Masya Allah. Kalimantan, di sana di Kabupaten Kapuas, salah satu masjid perusahaan gitu ya. Dan di sana alhamdulillah cukup lah untuk biaya kehidupan sehari-hari untuk bisa mengirim keluarga di rumah. Karena emang di sana kita nggak hidup tinggal bersama di sana. Jadi LDR. Oh, Masya Jadi Allah. LDR. Jadi istilah tuh di Jakarta? Di Jakarta ya. Oh, Anak pulang 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Oh, 2 bulan sekali pulang di rumah 3 minggu. 3 minggu besok kesana lagi 2 bulan lagi. Terus sampai 2 tahun berjalan gitu. Singkat cerita pas selama itu ya anak dikit-dikit untuk karena pada dasarnya kalau dijadikan sebagai ma'isyah, profesi ustadz ini tentu kurang etis gitu ya. Karena untuk mencari kehidupan itu, makanya Ana tidak terlalu bergantung kepada hal semacam ini. Dan hal-hal yang bisa Ana jalankan dan bisa menghidupi kehidupan Ana dan keluarga dari bisnis atau dari buka kelas online misalkan, atau dari invest ke teman, atau menabung di emas misalkan, dan hal-hal yang halal lainnya mungkin dijalani. Tapi tentu nggak spesifik harus di apa gitu. Karena lagi-lagi profesi menjadi seorang pendai ini lagi-lagi kan biasanya waktunya lebih banyak untuk di masjid-masjid gitu kan. Kalau yang profesi menjadikan kita 9 to 5 di kantor agak sulit seperti kalau makanya hal-hal yang mungkin bisa dilakukan ya freelance gitu ya, hal-hal semacam itu. Dan tentunya juga saat ini Ana sudah menjadi DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Oh, Masya Allah. Ya, jadi itu salah satu. Dia sekarang lagi PKL di Hijrah Bank. Hijrah Bank ya. Iya, Hijrah Bank. Dan di sana jadi satu Dewan Pengawas. Tentunya ketika jadi Dewan Pengawas itu kan bisa bekerja sambilan di LKS lainnya, di BMT atau Koperasi Syariah atau di Bank Syariah, menjadi Dewan Pengawas yang mengecek apakah akad sesuai dengan syariah atau tidak. Itu mungkin kalau ditanya sebagai profesinya gitu ya. Masya Allah. Nah, seperti yang teman-teman ketahui semua ya, bahwa Ustadz Abdurrahman Zahir nih, Masya Allah, followersnya luar biasa. Masya Allah. Kalau teman-teman cek di sosial medianya, 100.000 Ustadz ya? Nggak tahu berapa sekarang. Nah, mungkin sekedar tanya Ustadz. Jadi, yang bikin Instagram ini itu antum pribadi, pertama bikin, abis itu ntar apakah sekarang masih di pribadi atau misalnya sekarang dikelola atau gimana? Dan yang mungkin ngebuat sekarang itu jadi Masya Allah, Ana jujur aja, Ana kenal sama Antum tuh pas kemarin, wah, dari postingan Ustadz siapa gitu ya, Ana lupa, tiba-tiba muncul nih. Nah, misalnya ada follow dan Ana dengan Antum, itu gimana Ustadz awal mulai itu? Iya, jadi dulu sebenarnya Instagram itu udah dari kapan ya? Pas Ana lulus pondok buat itu, lulus pondok udah buat. Kemudian pas baru aktif nulis-nulis faedah itu baru pas di Lipia. Jadi pas Anda di Lipia itu kan kalau ada faedah kan sayang kalau kita hanya mengkonsumsi pribadi. Jadi Ana kadang-kadang screenshot kitabnya, Ana terjemahkan isi faedahnya, kemudian Ana share di feed atau di story. Singkat cerita banyak yang repost, akhirnya bertambah followernya. Allah yang ngatur emang hal semacam itu, emang gak niat awalnya supaya dapat follower banyak atau seperti apa. Emang niat pengen nge-share aja buat jadi archive untuk supaya kalau di murojaah bisa enak gitu. Dan kalau diperhatikan kajian-kajian saya itu hasil dari isi faedah yang saya pernah posting. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Itu isinya di situ. Jadi kalau yang follower lama mungkin pada tahu ini sebenarnya yang udah pernah disampaikan pada saat di faedah-faedah itu kebanyakan gitu. Karena emang banyak manfaatnya kalau misalkan kita nge-share faedah dan orang mendapatkan faedah dari kita, sehingga itu bisa jadi ladang jariah ya, semoga saja gitu ya. Kemudian kalau untuk sekarang dan beberapa bulan terakhir ini, saya berusaha memutuskan untuk tidak lagi pegang sosial media gitu. Wah, kenapa nih Ustaz? Ini perlu ditanya nih. Iya, paling sosial media saya cuman WhatsApp kali ya. WhatsApp sosial media kan. WhatsApp sama YouTube paling, YouTube itu aja 2. Kalau yang lain nggak pegang lagi. Karena pertama karena kesibukan ya, nggak cukup waktu lagi untuk scrolling dan seterusnya. nggak cukup. Jadi dari kajian itu isinya murojaah. Jadi nggak bisa lagi waktu. Yang kedua, seperti merasa mendapatkan ketenangan aja gitu sekarang. Iya.
Ini bertolak belakang dengan konten kreator, Ustaz. Konten kreator tuh mesti scrolling, ya kan. Itu kalau misalnya nggak scrolling, aduh ide apa lagi ya. Jadi malah jadi susah untuk mendapatkan ketenangan. Betul. Oke, sebenarnya tujuan daripada kita bersosial media itu kan dua ya. Entah memberikan manfaat atau mendapatkan manfaat. Gitu, dua saja. Nggak ada ketiganya. Karena kalau ketiganya sudah pasti buruk konteksnya. Maka seandainya bagi konten kreator yang memang bisa mendapatkan manfaat dari postingannya atau dari dia men-share postingan atau dia mendapatkan postingan dari orang lain, tidak masalah pada dasarnya. Ini mubah pada dasarnya kan. Adapun bagi orang yang tidak merasa kuat, dan saya termasuk orang yang tidak kuat barangkali dengan apa yang saya lihat di sosial media, maka saya berusaha untuk melimitasi hal tersebut. Kadang-kadang juga pinjam HP istri, sekedar ngecek apa gimana perkembangan gitu sih. Habis itu udah matiin lagi. Kalau di handphone saya nggak ada Instagram, Facebook udah nggak ada lagi. Masya Allah. Boykot. Mie goreng atau nasi goreng? Digoreng.